anak-anak, sekarang kita akan menjelaskan tentang pengertian relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Oke. Nah, kita lihat di sini. Misalnya punya beberapa gambar orang-orang, tapi di sini aturannya adalah warna sepatu ya. Nah, kalian berarti harus memasangkan sesuai dengan warna sepatu mereka. Nih, bisa saya pasangin satu-satu ya. Nah, sesuai dengan gambarnya. Itu adalah aturannya. Aturannya tadi apa? Warna sepatu. Yang kedua, kita lihat di sini di sebelah kiri ada gambar bendera, di sebelah kanan ada negara. Nah, kita pasangin nih yang cocok. Itu benderanya sesuai dengan nama negaranya. Ya. Oke, di sini ada gambar sebelah kiri ada gambar anak-anak atau siswa. Lalu di sebelah kanan ada nomor sepatu. Nah, dicocokin deh satu-satu sesuai dengan nomor sepatunya. Kemudian ada siswa lagi dengan hobi. Tapi kan kalau di sini hobinya boleh lebih dari satu. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada peraturan yaitu lebih dari. Kita cek dulu yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri itu harus dicocokkan dengan yang sebelah kanan. Sebelah kiri 2 itu lebih dari 1, ya betul. 3 itu lebih dari 1 dan 4 itu lebih dari 1. Nggak mungkin kan 4 itu lebih dari 4 atau 5 atau 6. Sekarang kita cek lagi. Faktor dari 1 jelas faktor dari semua angka ya. 1, 4, 5, 6. Nah, tapi gimana kalau 2 dan 3? Nah, 2 hanya 4 sama 6. Kalau 3 itu faktor dari 6. Aturan berikutnya ada 2 kurangnya dari. Nah, kalau 2 itu kita lihat pasangannya dengan 4. 2 kurang dari 4, betul. Terus 5 kurang dari 3, betul. Ya kan? 4 2 kurangnya dari 6. Nah, dipasangin ya. Jadi gitu. Selanjutnya ada pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan himpunan relasi khusus ya. Setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Tepat satu, ingat-ingat. Relasi khusus. Nah, jadi gini. Tadi yang soal-soal yang tadi yang merupakan fungsi itu ternyata adalah lebih dari dan 2 kurangnya dari. Karena kalau faktor dari dia itu jawabannya itu yang di himpunan A lebih dari 1 hasilnya. Jadinya harusnya hasilnya 1 aja. Nah, seperti itu. Ini merupakan fungsi bukan? Ya, ini betul merupakan fungsi. Yang ini merupakan fungsi? Ya, betul. Karena hasilnya cuma 1. Korespondensi 1-1. Yang ini merupakan fungsi bukan? Tidak, karena hasilnya banyak ya. Satu siswa itu bisa memiliki hobi yang banyak. Yang ini betul, karena satu siswa memiliki 1 nomor sepatu. Nah, sekarang kita lihat yang konsep dari lebih dari. Daerah yang sebelah kiri itu ada 2, 3, 1 ya kan. Ini kan lebih dari 1 ya. 2 lebih dari 1. Nah, ini daerahnya namanya sebelah kiri itu daerah asal atau domain. Domainnya berapa? Yang bagian himpunan A 2, 3, dan 4. Sementara yang sebelah kanan ada daerah kawan atau kodomain ada 1, 4, 5, dan 6. Ya kan? Nah, daerah hasilnya yaitu hasil dari lebih dari yang tadi. Nah, range-nya itu adalah 1. Yang terpilih kan cuma angka 1 doang ya dari yang daerah kawan. Seperti itu. Jadi kalian udah bisa bedain ya yang mana daerah asal, yang mana daerah kawan, dan yang mana daerah hasil. Nah, 2 kurang dari. Nah, lihat domainnya mana? 2, 3, 4. Kode domainnya 1, 4, 5, 6. Dan daerah hasilnya itu yang terpakai adalah angka 4, 5, dan 6.
Kita lanjut ya, banyaknya fungsi dari dua himpunan mencari banyak pemetaan yang terjadi antara dua himpunan. Misalkan ada himpunan A 1, 2, 3 dan B A, B. Berarti kan himpunan A banyak pemetaan rumusnya gini, A ke B. Berarti dibalik B ke pangkat A. Begitu juga nanti kalau B ke A, jadinya A pangkat B. Nah, kalau misalkan B pangkat A, lihat di gambar ya. 2 pangkat 3. Nah kan karena himpunan A-nya ada 3, himpunan B-nya ada 2. Jadi 2 pangkat 3. Menghasilkan 8. Nah 8 gambar seperti itu. Kemudian dibalikkan B ke A. Berarti rumusnya A ke B. Berarti A pangkat B ya. A-nya itu ada 3 dan B-nya itu 2. Jadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah terus digambar deh. Ada 9. Nah, misalnya kasih contoh ya, himpunan K 2, 3, 4, 5, 6 berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang K dan yang M itu A, B, C berarti ada 3. Ya kan? Banyaknya pemetaan yang terjadi K ke M. Berarti M pangkat K, ya kan? Nah, M pangkat A 3 pangkat 5 menghasilkan 243. Yang ini nggak usah digambar ya, banyak banget. Nah, banyak pemetaan yang terjadi dari M ke K dibalik K pangkat M. Nah, jadinya 5 pangkat 3. Jadi hasilnya 125. Sekarang kita bahas tentang pengertian korespondensi satu-satu. Jadi, dengan himpunan A jika anggota tepat 1 ya. Nah, dan setiap anggota B dipasangkan tepat 1 anggota A. Dengan demikian, banyak anggota A dan B haruslah sama. Nah, tepatnya B harus sama, oke. Lebih baik kita langsung masuk aja. Nah, kita lihat ya yang tadi yang merupakan korespondensi satu. Nah, ini yang bendera negara ya, itu merupakan contoh korespondensi satu-satu. Lihat. Nah, tapi kalau yang ini juga merupakan korespondensi satu-satu karena hasilnya cuma 1. Oke. Siswa dengan nomor sepatu aturannya, karena siswanya terus habis itu nomor sepatunya kan dia cuma punya 1. Tapi nah ini juga, nah ini namanya pokoknya yang hasilnya hanya 1, baik domain dan kodomainnya itu merupakan korespondensi satu-satu. Oke, sekarang banyak korespondensi satu-satu dari dua himpunan. Ada himpunan A dan B, banyak korespondensi satu-satu. Itu ada n faktorial. Itu bukan n tanda seru tapi bacanya n faktorial. Nah, ada A-nya itu kan ada 3, B-nya itu juga 3. Jadi n faktorialnya berapa? Oke, 3 faktorial. 3 dikali 2 dikali 1. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kemudian contohnya, di sini bagian D-nya sama bagian E. Himpunan D itu ada 3 dan himpunan E juga 3. Sama-sama ya. Nah, banyak korespondensi satu-satu antara himpunan D, 3 faktorial. 3 dikali 2 dikali 1 jadi sama dengan 6. Contoh lain, yang A sama yang B itu sama-sama 5. Berarti ini banyak korespondensi satu-satu antara himpunan A dan B, 5 faktorial. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi kayak mundur gitu loh nak. 5 dikali 4 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120.